ya. Jadi Bapak Ibu siapkan air zam-zam, ya. Siapkan air zam-zam untuk yang sifatnya medis, ataupun boleh juga sih kalau gangguan jin sihir, air zam-zam diruqyah sendiri. Yang dibaca apa? Yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, surat Az-Zahrain, ya. Jadi ini dari hadis Rasulullah SAW bahwa ada keistimewaan memang dari kedua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka baca semampunya aja dibaca. Misal kita ada air zam-zam nih, lalu kita ruqyah, hari ini mampunya 1 juz, sudah selesai. Tapi boleh juga nih langsung diminum. Dan minum air zam-zam karena kita tidak di Mekah, kan terbatas kondisinya. Maka boleh juga setelah kita ruqyah air zam-zam ini, ketika kita minum dicampurkan dalam 1 gelas, sedikit air zam-zamnya campurkan dengan air biasa, lalu kita minum. Ini belum selesai di ruqyah kan? Tapi udah ada 1 juz, nggak apa-apa. Ruqyah lagi besoknya, terus sampai selesai. Sambil di ruqyah, sambil kita mengkonsumsinya. Untuk penyakit medis dan non medis juga boleh. Satu itu. Lalu bisa juga madu, ya, madu boleh dilakukan. Di ruqyah madunya dikonsumsi. Ya, tentunya surat yang bagus kalau kita ingin meruqyah sendiri dan dengan santai dibaca dalam keseharian, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tidak mesti selesai dalam 1 hari. Kalau antum mampu, bagus, ya. Kalau tidak mampu, maka semampu antum dikerjakan. Surat ini pun direkomendasikan oleh guru saya, Syekh Abu Barok Usama bin Yasin Al-Ma'ani, untuk dibaca pada saat Qiyamul Lail. Pada saat malam, sholat malam, antum baca. Karena kalau Qiyamul Lail itu kan boleh sambil pegang mushaf, ya. Kalau sholat sunnah kan sambil pegang mushaf boleh. Kalau sholat wajib jangan, ya. Jadi kalau sholat sunnah boleh. Kita pegang mushaf, kita belum hafal, kita baca. Mampu berapa banyak kita baca Al-Baqarah, ya. 11 rakaat kan, 11 rakaat itu kira-kira selesai nggak Al-Baqarah gitu. Kalau nggak selesai ya nggak apa-apa, semampunya aja kan, latihan, ya, tiap malam terus berlanjut, ya. Perbarui niatnya, keikhlasan kepada Allah. Dan ini kita masih di bulan Rajab kan, ya, bulan yang insya Allah bulan haram yang sangat bagus juga untuk meningkatkan amalan ibadah sebagai latihan. Nanti di bulan yang mulia, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Maka bulan Rajab di ujung-ujung sekarang, sebentar lagi kita ganti bulan Sya'ban. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyak meningkatkan amalan kita. Baca Quran, Qiyamul Lail, sholat sunnah, puasa, latihan dari sekarang. Nanti Ramadan ini sudah siap untuk lomba, kalau ibaratnya kita lomba. Maka di 1 Ramadan amalannya langsung kenceng, 2 Ramadan makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng, terus gitu, ya. Ya, insya Allah semakin baik amalan ibadah kita. Ya, baik, ada yang ingin tanyakan lagi? Apa yang dirasakan sebelum kita tutup? Alhamdulillah Ustadz, badan lebih enteng. Alhamdulillah, barakallah. Saya mempunyai penyakit itu, punya rasa cemas dan takut berlebih Ustadz. Ya, baik. Jadi Anxiety disorder. iya, karena dari lambung Ustadz. Benar. Jadi penyakit itu bahasa kerennya anxiety disorder, ya. Ketakutan Ya, berlebih. Kalau psikosomatik ya Ustadz. Kenapa? Psikosomatik juga Ya, bisa itu maksudnya. memang itu gangguan psikosomatis, ya. Gangguan psikosomatis, yaitu gangguan pada psikologis. Orang-orang yang memiliki penyakit ini biasanya bermasalah dengan perut, dengan lambung, ya. Lalu nanti juga bisa dikaitkan adanya gangguan jin, ya, macam-macam bisa. Maka terapi yang paling bagus gini, yang bagusnya apa? Ruqyah mandiri seperti tadi, satu. Yang kedua, menjaga pola makan. Maka pola makannya itu, kalau masalah dengan perut, herbalnya bagusnya madu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya waktu itu yang sakit perut untuk minum madu. Maka kita minum madu. Madu boleh dicampur kalau pagi dengan air, kita ruqyah, lalu kita minum. Atau siang hari, sore hari kita langsung minum madu, gitu, ya. Minum madu. Silakan antum cari madu yang terbaik, ya. Cari madu, antum minum. Madu antum minum. Perbanyak minum madu, ya. Sampai itu berkali-kali beliau datang minta saran sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan obatnya satu untuk perut, madu. Maka minum madu. Terus ada lagi herbal yang bagus juga untuk kondisi lambung, yaitu teripang laut. Apa bahasanya? Gamat ya Ustadz. Gamat, bener.
Alhamdulillah. Gamat ya. Usahakan minum gamat, gamatnya yang bentuk cairan. Antum cari toko herbal banyak ya. Silakan cari yang kondisinya asli karena katanya banyak yang palsu. Saya nggak tahu cara beda ini ya. Cari gamat ya, mereknya macam-macam. Antum ruqyah gamatnya, antum minum. Gamat itu ada yang bentuk kapsul, tapi yang paling bagus yang cair itu, yang memang dia langsung dari teripang laut dibelah, dimasukin situ udah. Ya. Nah, itu Ini untuk Ustadz, saya perut. mau berbagi informasi Ustadz. Iya, boleh, Saya dulu silakan. pernah akut. Mbak Akut. Memang saya disarankan sama herbalis itu minum madu sama, kalau gamat kan agak sulit mencarinya ya Ustadz. Iya. Saya pakai lidah buaya. Jadi lidah lidah buaya. buaya dan madu itu kita makan setiap pagi sebelum makan. Itu bagus kesehatan lambung kita jadinya. Oh, alhamdulillah ya. Sekarang udah nggak bermasalah lambungnya Ibu ya? Alhamdulillah sudah. Ustadz, masalahnya Ya. Ustadz, alhamdulillah sih lambungku udah mulai membaik ya. Maksudnya nggak seperti dulu yang sampai nyesek. Sekarang udah paling hanya begah atau Ya, itu asam lambung. Terus? lambung kayak gitu. Cuman rasa cemasnya itu masih kadang-kadang tuh datang tuh di pagi hari ketika bangun tidur gitu sampai menjelang agak siang kayak gitu, berat gitu. Rasanya tuh kayak cemasnya juga cemas kayak nggak jelas gitu, karena kayak rasa cemas takut mati atau segala macam kayak gitu Ustaz. Baik. Nah, yang dilakukan ketika bangun tidur, ketika timbul rasa cemas, maka kita lakukan adab tidur. Ya. Kita disiplin nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disiplin dalam mengamalkan doa-doa. Ketika bangun tidur, baca doa bangun tidur, ya. Ketika sudah selesai bangun tidur, baca doa bangun tidur tersebut, lalu berwudu. Berwudu ya. Ketika sudah selesai berwudu, kita sholat. Apakah sholat malam, bangunnya di sepertiga malam, ya, atau pagi sholat sunnah qobliyah subuh dulu, baru berjamaah sholat subuh. Nah, sholat subuh timbulkan di pagi hari itu rasa bersyukur. Karena dari doa tidur juga kan udah bersyukur kan? Kita bersyukur kepada Allah kan? Ya, kalimatnya kalimat doa bersyukur. Tapi terkadang itu hanya di mulut tapi tidak di hati. Maka ketika kita membaca doa tidur, di mulut diucapkan, di hati dihadirkan dan dipahami maknanya. Lalu timbul sholat, ya kita rutinkan sambil kita mengerjakan selesai sholat subuh itu zikir pagi. Zikir pagi, lalu timbulkan rasa bersyukur. Jadi nanti akan timbul was-wasnya tuh ya. Orang yang timbul was-was di pagi hari, nggak hanya ibu, ada banyak. Nanti mulai timbul nanti was-was, maka alihkan rasa was-was yang nggak jelas itu kepada bersyukur. Alihkannya dengan cara, alhamdulillah masih bisa sholat, bergerak. Alhamdulillah masih bisa minum. Alhamdulillah mata masih berkedip. Alhamdulillah masih bisa bernapas. Jadi satu-satu dalam tubuh kita ini kita syukurin. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau pas bangun tidur, misalnya datangnya pas banget bangun tidur. Begitu bangun tidur, kita baca doa tidur, lalu banyakin zikir alhamdulillah. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Pada saat tarik nafas baca bismillah dulu. Bismillah. Hembuskan. Alhamdulillah. Lagi bismillah. Hembuskan. Alhamdulillah. Nah, itu kalau was-wasnya langsung datang ketika pas bangun tidur. Selesai baca doa tidur, langsung banyak bersyukur, ya. Banyak bersyukur sampai terus berwudu, sholat, timbulkan rasa syukur. Timbulkan rasa syukur, karena rasa syukur itu menimbulkan efek energi positif. Ya, energi positif dalam diri kita ketika semakin banyak kita pikirkan, kita manipulasi otak kita sendiri untuk energi positif, maka semakin baik tubuh kita. Karena rasa cemas, rasa bahagia atau tidak bahagia, ketakutan atau apapun, sebenarnya ini hasil manipulasi di pikiran. Pikiran kita bisa manipulasi diri sendiri. Ya, manipulasinya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, banyak bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur kepada Allah, selesai sholat, zikir. Isi zikir itu kan banyak syukur. Banyak beristighfar, minta ampun sama Allah, dan juga banyak kalimat-kalimat yang bersyukur kepada Allah. Ya kan, perlindungan dan juga bersyukur kepada Allah. Nah, itu insya Allah dengan kita memahami zikir paginya dan kita banyak bersyukur, nanti akan semakin hilang. Setiap hari lakukan itu ya Ibu, insya Allah nanti Ibu yang tadi timbul was-was
tidak jelas di pagi hari, nanti akan semakin hilang. Kalaupun ada jin, kalaupun ada sihir, maka dia akan hilang dengan izin Allah, dengan mudah. Karena kita sudah melatih rasa syukur dalam diri kita. Sebagai tadi saya ibaratkan penyakitnya masuk, lalu bersyukur, mengikhlas nerima, dia akan terlepas. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah. Semoga Ibu bisa semakin hilang nanti penyakitnya, sehat. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup? Sudah 2 jam setengah ya? 2 jam 23 menit. Baik. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertemuan kita hari ini, semoga ini video YouTube-nya nanti saya cek dulu. Kualitasnya udah pakai mikrofon, mudah-mudahan suaranya bagus nanti di YouTube-nya bisa terdengar. Bisa Bapak Ibu tonton lagi apabila lupa ya. Dan juga yang belum hadir, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit dari saya. Dan apabila ada kesalahan, ya itu dari saya pribadi dan dari setan. Manusia pasti ada salah dan lupa. Dan apabila ada yang benar, maka itu semua kebenaran hak mutlak dari Allah. Maka Bapak Ibu, marilah senantiasa kita memperbarui diri kita, memperbaiki diri kita, dan carilah energi positif kita pada Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan, carilah energi positif kita pada Al-Quran dan Sunnah. Cari adab apa yang belum kita kerjakan di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam keseharian kita. Cari dan kerjakan, rutinkan. Insya Allah itu akan membantu terapi dalam ruqyah mandiri kita semakin sehat, semakin berkah. Jauhkan kepaksiatan, jauhkan riba, jauhkan semuanya, kita akan semakin sehat dan semakin berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.